Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat malam untuk rekan-rekan guru honorer sekalian. Pada hari ini kembali lagi admin akan mengupdate sedikit informasi terbaru Bapak Ibu ya, terkait nasib 27.030 guru lulus PG P3K 2021 di bulan September Oktober 2022. Jadwal penuntasan 193.954 guru lulus PG P3K 2021 CASN. Oke, ini adalah judul konten kita pada malam hari ini Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Disclaimer konten bahwasanya jadikan saja sebagai tambahan referensi video-video yang kami sajikan, dan tentunya untuk informasi resmi tentunya datanya dari Panselnas. Oke, kita langsung lanjut saja to the point informasinya. Kabar yang ditunggu-tunggu terkait nasib 27.030 guru lulus PG P3K 2021 di bulan September 2022 sampai Oktober 2022. Oke, let's go. Di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan ya, bahwasanya tidak seluruhnya guru yang telah lulus passing grade P3K 2021 ternyata tidak semuanya dapat diangkat tahun 2022. Tetapi meskipun tidak diangkat di tahun 2022, itu tentunya bukanlah menjadi kiamat ya segalanya. Terutama bagi terutama bagi 27.030 ya. Guru lulus PG 14% ya, itu mendapatkan penempatan sebenarnya Bapak Ibu ya, namun belum mendapatkan kuota formasi di tahun 2022. Diharapkan dapat diangkat di tahun 2023. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, 27.030 itu sedikit tenang Bapak Ibu ya. Meskipun tidak diangkat di tahun 2022, tetapi ada potensi diangkat di tahun 2023 karena sudah ada jaminan penempatan ya. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sudah ada jaminan penempatan. Nah, terkait dengan hal itu, kita bisa cek dulu di sini ya, di lini masa penuntasan ya. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada lini masa penuntasan 193.954 guru yang sudah lolos PG P3K tahun 2021, yang mana alurnya itu dimulai di bulan September sampai Oktober. Jadi di sini ada dua agenda besar ya, mulai bulan ini sampai bulan depan September Oktober. Ada dua agenda yang ditunggu-tunggu oleh pelamar P1, P2 dan P3. Agenda apa saja itu Bapak Ibu ya? Yang pertama itu adanya lini masa penuntasan 193.954 guru lulus passing grade P3K 2021. Kemudian yang kedua adalah adanya pelaksanaan penilaian kesesuaian. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian itu ditujukan kepada pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3, yaitu THK 2 yang tidak lolos PG dan atau belum ikut seleksi, dan P3 adalah guru honorer negeri masa kerja di 3 tahun ke atas, tidak lolos PG dan terdata di Dapodik tentunya. Itu akan mengikuti pelaksanaan penilaian kesesuaian tepat di bulan September sampai Oktober Bapak Ibu ya. Oke, sedangkan untuk pelamar umum itu diagendakan itu November sampai Desember tahun 2022. Seperti itu ya. Jadi disinilah nasib ya 20.000 ya guru lolos PG juga di sini. 27.000 ya. Nah, di sini penuntasannya nanti penentuannya di September Oktober, bahwasanya kalaupun tidak diangkat di bulan September Oktober, itu yang 27.000 itu tidak usah khawatir ya, karena sudah ada jaminan penempatan baik di sekolah induk ataupun non sekolah induk. Sebentar kita lihat nasibnya di sini Bapak Ibu ya. Kita cek lagi dulu di sini. Nah, lagi dan lagi kami tampilkan penetapan kebutuhan ASN. Penyebab sehingga guru lolos PG itu terbagi-bagi penempatannya. Ada yang penempatan tahun 2022, ada penempatan tahun 2020, kemungkinan 2023, ada yang belum jelas penempatannya. Itu memang salah satu faktor Bapak Ibu ya, karena ada beberapa mapel yang gemuk yang tidak terlalu dibutuhkan oleh instansi. Dalam hal ini melebihi kebutuhan dari instansi Bapak Ibu ya. Kemudian pemangkasan
penetapan jumlah usulan formasi juga itu sangat berpengaruh. Bayangkan ya, dari 758.000 tiba-tiba berubah menjadi jumlah usulan 328.000, terus penetapannya jauh lebih mengerucut lagi di sekitar 319.000 Bapak Ibu ya. Jelas itu sangat berpengaruh, tapi tidak usah khawatir, bahwasanya kita bisa cek di sini Bapak Ibu ya. Di sini untuk penetapannya, bahwasanya hari ini ya, September 2022 memang sementara berjalan atau sudah selesai ya rakor pengadaan ASN tahun 2022, yang mana ada penyerahan Kepmen tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah ya di minggu pertama. Kemudian untuk pembukaan pendaftaran seleksi CASN sama dengan yang di lini masa tadi, itu diperkirakan minggu ketiga dan minggu keempat di tahun 2022 di bulan September tentunya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini ya nasibnya yang tadi kami bahas ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwasanya sebenarnya ada 193.000 ya 954 pelamar yang telah memiliki nilai ambang batas. Ini terbagi 3 ya. Dari 193.954 tidak mungkin diangkat semua di tahun 2022, bahkan terbagi 3 Bapak Ibu ya. Ada 134.022 atau sekitar 69% itu siap ya, siap diangkat di tahun 2022. Sedangkan ada 27.030 atau sekitar 14% itu mendapat penempatan namun belum mendapatkan kuota formasi di tahun 2022. Nah, di sini belum ada kepastian juga ya, karena di sini dikatakan diharapkan ya, tapi mudah-mudahan saja ya betul-betul nantinya diangkat di tahun 2023, dapat diangkat di tahun 2023. Kemudian ada 32.902 atau sekitar 17% Bapak Ibu ya. Ini belum mendapatkan penempatan. Ini kemungkinan mapelnya ini gemuk Bapak Ibu ya, atau melebihi kebutuhan dari instansi dan tidak ada penempatan di secara nasional di seluruh wilayah di Indonesia tentunya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana kira-kira nasib 27.030 14%? Apakah akan bernasib sama dengan yang 17%? Jelas tidak Bapak Ibu ya, jelas tidak. Kalau yang 32.902 itu memang sama sekali tidak ada penempatan secara nasional. Ya, ini yang 17% guru lulus PG. Sedangkan nasib 27.030 atau sekitar 14% guru lulus PG itu nasibnya adalah aman ya. Sebenarnya aman karena tetap mendapatkan penempatan. Tetap mendapatkan penempatan Bapak Ibu ya, baik itu di sekolah induk ataupun di non sekolah induk. Tapi belum tapi belum mendapatkan kuota atau belum diangkat di tahun 2022. Janjinya kapan? Ya, ini di sini tidak dijanji, tapi diharapkan Bapak Ibu ya dapat diangkat di tahun 2023. Jadi apakah masuk klot? Nah, Bapak Ibu perlu katakan apakah masuk klot? Kalau dikatakan masuk klot, it's okay, tapi bisa juga tidak karena di sini sudah ada penempatan ya, namun belum mendapatkan kuota. Jadi walaupun misalkan ini 27.030 masuk klot, itu tidak jadi masalah karena sudah ada jaminan penempatan. Beda ini yang 17% ya, belum ada solusi yang diberikan oleh Panselnas. Kita tunggu saja solusinya ya. Yang ini yang 17% karena keterangannya di sini adalah belum mendapatkan penempatan. Seperti itu ya. Jadi bagi rekan-rekan nantinya yang tiba-tiba masuk di 27.030 ada penempatan tapi belum diangkat di tahun 2022, tidak usah khawatir ya, masih ada tahun 2023. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.